Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah Ekstensi Baksir. Selamat pagi Mas Farid, sehat Mas? Alhamdulillah. Ibu sekarang wah semangat sekali. Harus semangat Mas soalnya. Lalu dari mana Pak Ibu semangat sekali? Dari mana ya? Dari rumah jelas niatnya ingin ibadah Mas. Jadi semangat untuk ibadah. Betul ya. Ya terima kasih. Hari ini saya melihat Ibu Kepala Sekolah sangat semangat sekali. Nanti saya hari ini mau bertanya Bu, tentang kasus-kasus yang ada di SDN 1 Baksir yang Ibu pernah laksanakan dan putuskan. Insya Allah Ibu tentu ada kasus, tapi kasus yang menurut Ibu paling berat itu. Ya, nah di sini nanti di dalam kasus tersebut itu mengandung 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah keputusan. Nah yang tadi saya ucapkan, saya omongkan itu tadi kepada Ibu, kasus mana yang menurut Ibu sangat berat yang pernah dihadapi oleh Ibu di SDN 1 Baksir selama tadi 1 tahun atau 2 tahun Ibu sebagai kepala sekolah SDN 1 Baksir. Monggo Bu. Ya. Oke, saya ingat itu Mas, ada kasus yang terjadi, yaitu kasus kelas 6 ya. Itu yang hampir 1 bulan tidak masuk sekolah, itu menjadikan pemikiran bagi saya sebagai orang tua di sini. Anak itu tidak ada kabar sama sekali, ya. Jadi orang tua juga di chat atau di WA itu juga dibuka, direspon, tetapi hanya dibuka dan direspon, tapi cuma dibaca saja, ya. Jadi ini itu guru kelas juga berusaha untuk mencari. Saya menyarankan guru kelas silakan untuk dihubungi terus, kita hubungi, kita komunikasi terus, tapi ternyata juga nggak direspon, sehingga guru kelas juga sudah berusaha mencari kabar dari orang tua murid lainnya, namun juga nihil, nggak ada kabar. Jadi sampai akhirnya guru kelas juga sudah berusaha untuk mendatangi rumahnya. Kebetulan siswa ini serumah dengan neneknya, tetapi tidak bertemu dengan siswa tersebut. Setelah 1 minggu, ibu dari siapa ya, namanya kok saya agak lupa, yaitu si Safela, Safela ya, itu datang ke sekolah untuk minta izin kepada saya, itu akan memindahkan di sekolah Safela ya. Jadi intinya Safela akan pindah sekolah dekat dengan neneknya yang ada di kampung, seperti itu. Padahal 1 minggu lagi akan ada PAS, yaitu penilaian akhir semester ya Mas itu. Ya. Nah, guru kelas kemudian membujuk karena akan mengadakan PAS kok mau pindah, kan seperti itu, membujuk agar Safela tidak pindah. Setelah anak tersebut nanti pindahnya setelah anak tersebut mengikuti PAS agar mendapatkan nilai, sehingga juga tidak kerepotan nanti sekolah itu yang ditempati untuk pindah itu tidak kerepotan bagaimana membuat nilainya, karena Safela memang sudah di sini agak lama, jadi sudah mau PAS mana pindah gitu. Namun Ibu Safela tidak sabar, ingin segera memindahkan Safela. Nah, setelah diusut ternyata orang tua Safela itu baru ada masalah. Berarti keluarganya iya, ada masalah rumah tangga, dan orang tuanya itu akan bercerai, begitu Mas. Jadi pada intinya Ibu Safela ingin membawa dan memindahkan sekolah Safela ke kampung tanpa sepengetahuan bapaknya. Nah, guru kelas dan saya sendiri berhasil menemui ayah dari anak tersebut dan memberi kabar kalau Safela akan pindah sekolah di kampung. Nah, saya meminta penjelasan kepada ayah Safela perihal situasi Safela harus dengan surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh suami istri. Ya, jadi semuanya biar tahu. Nah, untuk mengantisipasi jika salah satu pihak dari orang tua Safela itu tidak terima atas kepindahan Safela, jadi sebelum PAS tiba, Safela sudah jadi pindah ke kampung tanpa seizin sekolah. Itu yang menjadi kasus, yang menjadikan itu benar-benar saya
prihatin sekali itu Mas ya. Jadi orang tua meminta rekap nilai selama anak belajar di kelas 6 sebagai syarat akan mendapatkan rapot di sekolah yang baru. Jadi otomatis kita juga sekolah kita juga sudah ada nilai, memang sudah ada nilai yang ya. Nah, sekolah memenuhi semua persyaratan yang diminta. Ketika semua persyaratan sudah disiapkan, Ibu Safira datang ke sekolah sendiri dan juga tidak membawa surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua mereka, yaitu Ibu Safira maupun bapaknya Safira, seperti itu. Jadi Ibu Safira tetap memaksa meminta persyaratan yang diminta dan menjanjikan akan menyusulkan surat pernyataannya nanti gitu. Jadi nanti ya. Nah, saya tetap belum memberikan pernyataan persyaratan tidak karena tanpa kehadiran ayah Safira, jadi saya tidak bisa memihak salah satu. Jadi kalau saya memihak ibunya nanti kan juga salah, kalau nanti ayahnya tidak terima kan nanti akan menjadi dilema kita dan semuanya tidak akan cepat terputus gitu. Jadi semuanya akan tergantung ya. Jadi hanya menggantung saja karena keduanya tidak bisa hadir di sini ya. Nah, seminggu berlalu akhirnya ayah Safira datang ke sekolah. Alhamdulillah itu datang ke sekolah untuk mengambil persyaratan yang diminta dengan nada marah karena masih marah karena Ibu Safira tidak minta izin sama ayah Safira, oke? Nah itu nada marah karena mengira sekolah sudah memberi surat izin pindah. Jadi kepala sekolah menjelaskan bahwa semua yang ayah Safira tuduhkan tidak benar. Akhirnya ayah Safira bisa menerima penjelasan yang disampaikan kepala sekolah dan akan segera menyelesaikan masalah rumah tangganya. Jadi suatu rumah tangga memang sangat mempengaruhi anaknya jadi terkotak-katuk sekolah sana, pindahkan sana, jadi anak juga kasihan, seperti itu. Ya, itu kasus yang ada di sekolahan kita Mas, seperti itu Mas. Terima kasih Bu. Iya. Berarti ini adalah salah satu kasus yang menurut Ibu bukan berat tapi berat ya. Iya, berat sekali karena kita ngomong masyarakat, ngomong kedua-duanya. Karena kasus yang tadi Ibu sampaikan bahwa sini adalah pertama kita lihat kasusnya Safira. Iya. Tapi setelah kita lihat bahwa iya. maka itu adalah dilemanya itu dari rumah tangga, dari keluarga. Orang tuanya ya. Iya, betul. Ya, ini setelah saya amati dari kasus Ibu yang tadi disampaikan, aksi nyatanya memang aku adanya, maka saya lihat itu 4 paradigma dan 3 prinsip 9 langkah keputusan yang sudah diambil oleh kepala sekolah sangat baik sekali Bu. Maka dari tadi kasus-kasus yang disampaikan oleh Ibu itu kompleks, sangat bagus sekali ketika Ibu menangannya sehingga antara kedua belah pihak keluarga yang keluarganya Safira yang tadinya mau putus sekolah atau mau pindah, akhirnya karena sudah ditemukan oleh Ibu antara ayah dengan ibunya, akhirnya Safira tidak jadi pindah ya. Yang kedua kalinya pas pindahan itu ketika akhir semester ini akan merugikan Safira karena kalau pindah di akhir berarti kan nanti ketinggalan pembelajaran. Otomatis nilai-nilai itu akan menghambat daripada kompetensi Safira. Maka baik sekali yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, mudah-mudahan nanti bisa menjadi pengalaman bagi saya khususnya. Ibu sekolah yang disampaikan sangat bagus sekali dengan alur yang begitu baik sekali. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan menjadi manfaatnya Bu ya. Ya, terima kasih. Demikianlah aksi nyata kasus yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SD 1 Parsit. Mudah-mudahan kita menjadi pengalaman bagi kita semuanya. Nantinya ketika ada kasus, misalnya semoga tidak ada, misalnya ada kasus, maka insya Allah kita sebagai CGP Angkatan 11 dan Ibu Kepala Sekolah SD Parsit akan memakai 4 paradigma dan 3 prinsip dan 9 langkah mengambil keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.